Ibrani 3 ayat yang pertama, Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada bangunan yang dibangunnya, daripada rumah yang dibangunnya. Ayat yang keempat, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat yang kelima, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Oke, shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca itu adalah tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan, pada orang-orang di Ibrani di Roma pada waktu itu. Dan Paulus menjelaskan bahwa Kristus itu adalah jauh lebih tinggi dari Musa. Jadi sebagaimana Musa, dia bilang seperti kayak pembangun rumah, maka Kristus melakukan itu lebih daripada Musa. Gitu ya. Nah, dari sini saya akan melihat ada 4 hal yang Allah lakukan, bagaimana Allah dalam hal ini adalah pribadi Yesus melakukan segala sesuatu untuk rumah yang dibangunnya, yaitu kita. Dikatakan bahwa seorang yang ahli pembangun rumah itu dihargai lebih daripada rumah yang dibangunnya, dan rumah yang dibangunnya adalah kita. Kita akan lihat bagaimana peranan Allah, bagaimana peranan Yesus melakukan segala sesuatu bagi umat Tuhan, gitu ya. Di sini saya akan jelaskan ada 4 yang Yesus lakukan, ada 4 hal bagaimana Yesus berperan bagi umatnya, yaitu rumah yang dibangunnya. Yang pertama, dia tentunya adalah Allah. Yang kedua, dia bertindak sebagai Bapa. Yang ketiga, dia bertindak sebagai sahabat. Dan yang keempat, di sini saya akan menjelaskan bahwa Yesus itu menjadi pengantin pria. Jadi ini ada 4 hal bagaimana Allah berperan menjadi segala sesuatu bagi umatnya, yaitu rumah yang dibangunnya. Gitu ya, sehingga di sini bahkan membuktikan bahwa Yesus jauh lebih tinggi daripada Musa. Gitu. Yesus berperan sebagai Allah, dia berperan sebagai Bapa bagi umatnya, dia berperan sebagai sahabat bagi umatnya, dan dia juga berperan sebagai pengantin pria bagi umatnya, yaitu pengantin wanita. Gitu ya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama tentu saja sebagai Allah, gitu ya. Di sini kalau kita bicara soal Allah, itu kita bicara soal sesuatu yang berdaulat, satu pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu, satu pribadi yang menjadi pemilik hidup kita, yang daripadanya segala sesuatu dijadikan. Gitu ya. Tidak ada sesuatu pun yang meragukan dalam diri kita tentang kealahan Yesus, bahwa di dalam Yesus dia adalah yang pertama dari segala sesuatu. Dikatakan seperti itu, segala sesuatu di dalam dia, dan melalui dia diciptakanlah segala sesuatu. Gitu ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gitu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Itu adalah Allah yang berdaulat. Dia itu adalah satu pribadi yang berdaulat, pemilik hidup kita. Gitu. Kalau kita bicara kealahan Yesus, maka kita bicara juga satu pribadi yang punya hukum yang kita harus ikutin, yang kita harus taati, yang di dalamnya ada hakim yang adil yang bertindak apabila ada satu dosa yang dilakukan oleh manusia. Gitu. Di sini kita juga bicara soal masalah bagaimana Allah menghargai orang-orang, Allah memberkati orang-orang yang dekat padanya, dan sebaliknya Allah menghukum orang-orang yang melawan dia. Gitu. Kalau kita bicara Yesus berperan sebagai Allah, maka kita bicara soal pribadi yang berdaulat, soal pribadi yang memerintah dengan segala kekuasaannya, soal pribadi yang menjadi pemilik segala sesuatu yang hidup, soal satu pribadi yang berkuasa memberikan pada siapapun yang dikehendakinya suatu penghargaan apabila orang itu datang dekat pada dia. Gitu. Kita akan lihat satu ayat dalam Kejadian 26 ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Yesus yang adalah Allah, di sana berbicara soal hukum yang tidak boleh dilanggar. Di sana bicara soal ketegasan Allah, bagaimana Allah tidak mentolerir dosa. Bagaimana kalau ada sesuatu yang salah, ada hukum dan larangan Tuhan yang harus kita ikutin. Kalau kita bicara masalah reward dan punishment, ini bicara soal sesuatu di mana Allah berkuasa, berdaulat atas hukum yang dibuatnya. Gitu. Kita lihat ayat yang lain dalam Maleakhi 2 ayat 2 dikatakan, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan.
Itu peran Allah yang pertama. Peran Allah yang pertama, peran yang Yesus lakukan buat umatnya. Dia berperan sebagai Allah yang berkuasa. Di sini saya tidak menjelaskan mengenai raja. Karena esensinya sama. Sebagai satu pribadi yang berkuasa, sebagai satu pribadi yang berdaulat. Sebagai sesuatu pribadi yang mempunyai hukum yang tidak boleh dilanggar. Itu adalah pribadi Allah yang tegas, pribadi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama yang Yesus lakukan bagi kita. Gitu. Yang kedua, dia bertindak sebagai Bapa. Dia tidak cuma sekedar sebagai Allah yang perlu kita takutin, yang perlu menjadi sesuatu di mana orang tidak bisa sembarangan menghampiri dia. Tapi yang kedua, Yesus tidak hanya berperan sampai di sana. Yesus juga berperan menjadi Bapa. Kalau kita bicara Bapa, maka kita bicara soal satu pribadi yang mendidik, satu pribadi yang mengajar, memberikan teladan, satu pribadi yang mengayomi, satu pribadi yang memfasilitasi apa yang kita perlukan. Satu pribadi yang kepadanya kita bisa meminta sesuatu. Satu pribadi di mana dari sanalah kita berasal. Sama dalam kehidupan kita, Bapa itulah tempat di mana asal muasalnya kita ada, gitu. Dan begitulah Yesus. Dari dialah kita berasal. Kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Bapa. Dan peran yang kedua adalah Yesus bertindak sebagai Bapa. Gitu. Dia bukan cuma sekedar Allah yang berkuasa dengan hukumnya yang tegas. Dia bukan cuma Allah yang bertindak dengan ketegasan, hakim yang adil, tapi dia juga sebagai Bapa yang menjadi fasilitator bagi kita. Dia sebagai Bapa yang mengajar, mendidik kita dengan penuh kasih, dan dia menjadi tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Di pada tempat kita berlindung, gitu ya. Itu hal yang kedua, peranan yang Yesus lakukan. Dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan seperti ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Banyak agama yang hanya memandang bahwa Allah kita sebagai satu Allah yang berdaulat, sebagai Allah yang kita harus datang dengan penuh ketakutan, sebagai Allah yang siap menghukum apabila kita salah. Itu tidak salah, tapi jangan lupa Yesus yang kita sembah bukan cuma itu. Yang Yesus yang kita sembah bukan cuma Allah yang akan menghukum apabila ada orang berdosa, tapi Dia juga menjadi Bapa. Dia juga menjadi Bapa yang sayang pada anaknya, dikatakan seperti itu. Dia juga menjadi Bapa yang mengajar kita. Dia menjadi Bapa yang memberikan teladan buat kita. Itu peranan yang kedua yang Yesus lakukan bagi umat Tuhan, bangunan yang Dia bangun sendiri. Gitu ya. Ayat yang lain kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-35 dikatakan, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dia menjadikan kita anak karena Dia Bapa. Dia tidak menjadikan kita seperti Allah dengan umatnya saja. Betul, Dia adalah Allah yang dengan hukumnya, dengan ketegasannya Dia melakukan segala sesuatu. Tapi Dia juga Bapa yang menempatkan kita umatnya sebagai anaknya. Dan dibilang, anak itu apa sih, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tinggal dalam rumah. Dia yang menjadikan kita sebagai anaknya, karena Dia bertindak sebagai Bapa. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Dia menjadikan umatnya sebagai ahli waris yang mendapatkan heritage tentang kealahannya Dia, tentang segala sesuatu yang Dia miliki. Gitu. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menerima bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi yang kedua, Allah berperan seperti seorang Bapa yang menjadikan kita anak-anaknya, di mana kita bisa meminta saran, kita bisa meminta sesuatu yang mendidik kita, mengajar kita, memberikan teladan bagi kita. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian juga Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Allah kita bukan cuma Allah yang dengan reward dan punishment melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggar. Tapi Allah kita adalah Bapa yang siap memeluk kita, siap mendidik kita, siap mengayomi kita, dan dari sanalah kita berasal. Itu peran yang kedua yang Yesus lakukan. Dan yang ketiga, Dia tidak cuma berperan sebagai Bapa dan Allah, tapi Dia juga berperan sebagai seorang sahabat. Kalau kita perhatikan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita masih kecil, maka kita lebih cenderung lebih dekat pada orang tua kita, bapak ataupun ibu. Tetapi setelah usia kita mulai beranjak dewasa, maka kemungkinan kita akan membuka pergaulan lebih banyak lagi. Kita akan membuka pergaulan dengan orang lain, sehingga kadang-kadang sahabat menjadi tempat di mana lebih dekat. Gitu ya, sahabat tempat di mana kita sama-sama menjalani kehidupan, sama-sama mempraktekkan sesuatu. Saya ingat dalam kehidupan saya sendiri, banyak hal yang saya pelajari yang justru saya dapatkan waktu bersama-sama dengan teman-teman saya.
Gitu ya, saya berikan contoh, saya belajar berenang, bisa berenang waktu kurang lebih kelas 4 SD, dan itu saya bisa lakukan pada saat bersama-sama dengan sahabat. Gitu. Sahabat tempat kita melakukan sesuatu praktek kehidupan, dan kadang-kadang mungkin kita melakukan hal yang konyol juga bersama dengan sahabat. Gitu. Dan Yesus berperan sebagai itu. Dia tidak cuma Allah yang pegang hukum, dia tidak cuma Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Dia juga tidak cuma sekedar Bapa yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang menyediakan apa yang kita perlukan, yang melindungi kita. Tapi dia juga berperan sebagai sahabat yang menemani kita. Pada saat kita melakukan sesuatu dalam kehidupan yang kita tidak tahu, yang mungkin kita melakukan sesuatu yang sedikit agak konyol, tapi Yesus tetap ada di sana menemani kita. Itu adalah sahabat. Gitu. Sahabat juga seringkali yang menjadi tempat curhat. Kalau misalnya orang yang sudah mulai beranjak remaja atau beranjak dewasa, dia mulai punya pacar dan segala macam, kadang-kadang mereka lebih suka untuk curhat kepada sahabatnya ketimbang kepada orang tuanya. Gitu. Dan Yesus pun berperan seperti itu. Dia menjadi tempat curhat bagi umat Tuhan, di mana umat Tuhan bisa mengungkapkan segala sesuatu dengan sangat leluasa. Gitu. Dan Yesus menemani di saat-saat kita melakukan sesuatu yang mungkin kelihatannya konyol, tapi dia ada di sana. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku. Wow, Yesus memanggil kita sahabatnya. Jikalau kamu berbuat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 15 di bawahnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Itu bedanya hamba. Hamba cuma sekedar disuruh untuk melakukan sesuatu. Dia tidak tahu tuannya berencana apa. Tapi seorang sahabat, biasanya itu sama-sama, yang saya dulu bilang tadi. Kadang-kadang kita melakukan satu hal yang konyol bersama-sama dengan sahabat. Gitu. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sahabat menjadi tempat curhat. Sahabat menjadi tempat kita bermain bersama-sama. Yang tadi saya udah bilang, kadang-kadang melakukan sesuatu hal yang konyol. Gitu. Kalau orang-orang yang tadi saya bilang beranjak remaja atau mulai masuk masa-masa muda-mudi, sahabat menjadi sesuatu hal yang penting. Sahabat menjadi sesuatu yang tidak bisa terlepaskan dalam bagian kehidupan mereka. Dan Yesus pun berperan sebagai sahabat. Dia tidak menyebut kita lagi hamba. Karena apa? Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku memanggil kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan segala sesuatunya kepadamu. Sahabat menjadi tempat berbagi pengalaman hidup. Gitu ya. Dalam Amos 3 ayat 7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ini sesuatu hal yang luar biasa bahwa Allah yang berkuasa, yang tadi saya udah bilang, dia bertindak sebagai Allah di atas segala sesuatu, yang berkuasa menentukan segala sesuatu, Allah yang berdaulat, Allah yang punya hukum yang tidak bisa dilanggar. Dia juga adalah seorang Bapa yang mendidik, mengajar, memberi teladan. Tapi satu pihak dia juga seorang Bapa, dan dikatakan dia tidak akan berbuat segala sesuatu sebelum dia memberitahukan, sebelum dia menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Allah menjadikan kita partner kerjanya. Allah menjadikan kita menjadi rekan sekerjanya. Di mana dikatakan dia tidak akan melakukan segala sesuatu sebelum dia menyatakan keputusannya kepada para nabi. Gitu. Pembimbing rohani saya dulu pernah memberikan satu quote yang bagus. Dia bilang seperti ini. God says what he mean. Terus dia bilang lanjutannya, God mean what he say. God say what he mean, God mean what he say. God say what he mean itu artinya Allah menyampaikan segala sesuatu yang dia maksudkan. Allah memberitahukan segala sesuatu yang dia rencanakan. Allah memberitahukan segala sesuatu yang dia ingin kerjakan bagi umat Tuhan. Itu God say what he mean. Apa yang ada di kepala Allah, apa yang Allah rencanakan, itu Allah beritahukan kepada umatnya. Karena apa? Dibilang Allah tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Karena mereka adalah sahabat Allah. Karena Allah menjadikan kita sahabatnya, bukan sebagai hamba. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi seorang sahabat, Allah memberitahukan segala sesuatunya. God say what he mean. Dan lanjutannya dia bilang, God mean what he say. God mean what he say artinya Allah tuh bertanggung jawab sungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Allah tidak pernah main-main dengan statement yang dia buat. Allah tidak main-main dengan firman yang dia katakan. Dan dia bertanggung jawab penuh dengan firman Tuhan. Dia bertanggung jawab penuh dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Gitu. Jadi, God say what he mean adalah Allah mengungkapkan semua yang dia mau kerjakan. Dan God mean what he say adalah Allah bertanggung jawab penuh. Allah melakukan segala sesuatu, dia bertanggung jawab dengan setiap firman Tuhan yang dia katakan.
Gitu. Dan inilah sahabat. Ini adalah satu korelasi yang equal, korelasi yang dimana Allah menempatkan kita menjadi sahabat-sahabatnya. Itu peranan Allah yang ketiga. Dan yang keempat yang dilakukan oleh Yesus itu yang paling luar biasa adalah dia menempatkan gereja Tuhan, dia menempatkan bangunan itu, yaitu kita, umatnya, sebagai pengantin. Hubungannya sekarang jauh lebih intim lagi, yaitu soal pengantin, antara pengantin pria dan pengantin wanita. Gitu. Kalau kita lihat dalam Yesaya 54 ayat yang kelima dikatakan, sebab yang menjadi suamimu, saya pernah ngambil ayat ini juga, ialah dia yang menjadikan kau. Firman Tuhan selalu menganalogikan bahwa hubungan Kristus dengan jemaat, itu salah satu analogi yang sering dipakai adalah hubungan antara suami dengan istri. Dan Kristus digambarkan sebagai mempelai pria, dan gereja Tuhan, umat Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita. Dan dalam Yesaya tadi dikatakan yang menjadi suamimu, mempelai pria, adalah dia yang menjadikan kau. Tuhan alam semesta namanya. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi hubungan yang keempat antara Allah dengan umat ya, pertama dia bertindak sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang punya hukum dan menetapkan segala sesuatu dan orang tidak boleh melanggar itu semua. Dia bertindak sebagai hakim yang adil, dia sebagai pribadi yang berdaulat. Dan yang kedua dia bertindak sebagai Bapa, dia berperan sebagai Bapa yang melindungi kita, yang mengayomi kita, yang memfasilitasi kita, yang mengajar kita, melatih kita. Setelah itu dia menempatkan dirinya buat gereja Tuhan sebagai sahabat, di mana dia bisa menceritakan segala sesuatu yang Allah rencanakan, dan kita bisa mencurahkan semua isi hati kita pada Tuhan. Dia menemani pada saat kita melakukan hal-hal mungkin yang konyol, dia ada di sana menemani kita semua. Dan terakhir Allah berperan sebagai pengantin pria, di mana itu menjadi satu bagian kehidupan yang tidak terpisahkan. Gitu ya. Dalam Hosea 2 ayat 19 dikatakan, aku akan menjadikan kau istriku untuk selama-lamanya. Allah berkata pada gerejanya, dia sebagai mempelai pria dan gerejanya sebagai mempelai wanita. Aku akan menjadikan kau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan kau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Hubungan berikutnya adalah soal pengantin pria dan pengantin wanita. Ini sesuatu yang sangat intim, sesuatu yang sifatnya lebih pada hal-hal yang pribadi. Hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu. Hal-hal mungkin yang tersembunyi di depan banyak orang, tetapi hanya pengantin pria dan pengantin wanita yang saling mengetahuinya. Dan itu adalah hubungan kita dengan Kristus. Allah menempatkan dirinya sebagai satu pribadi yang mengetahui segala sesuatu tentang kita, bahkan sampai hal yang paling tersembunyi dalam diri kita, Allah tahu itu. Gitu. Dan dia menjadikan kita istrinya dalam kasih setia, kata Tuhan tadi. Gitu ya. Dalam Efesus 5 ayat 30 dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Sekali lagi, hubungan Kristus dengan jemaat itu menjadi gambaran tentang hubungan antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Gitu. Dalam Wahyu 20 ayat keempat dikatakan seperti ini, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang duduk di atasnya, dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Allah, dan yang tidak menyembah patung itu dan binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tanda di tangannya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Yohanes melihat penglihatan waktu itu tentang masa kerajaan 1000 tahun damai, di mana di sana Kristus menempatkan gereja Tuhan untuk bersama-sama bersama-sama memerintah. Ini adalah gambaran hubungan antara mempelai pria dengan mempelai wanita, di mana Kristus menempatkan mempelai wanitanya, gerejanya, sebagai pasangan hidupnya, sebagai sesuatu hal yang sangat dekat, sebagai sesuatu hal yang tidak ada orang yang tahu, tapi hal yang paling pribadi sekalipun, itu adalah Allah yang tahu. Gitu. Dan dibilang pada kerajaan 1000 tahun damai, itu kita diberi kesempatan umat Tuhan akan bersama-sama memerintah bersama dengan Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ketiga dikatakan Paulus menulis hal yang sama. 1 Korintus 6 ayat yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat? Paulus menegaskan lagi bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan, satu saat dalam firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua akan menghakimi malaikat-malaikat, karena Allah menempatkan kita sebagai pengantinnya. Allah menempatkan kita sebagai seperti kayak permasyuri, sebagai satu pribadi yang bersama-sama duduk di tahta memerintah, dikatakan seperti itu. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari.
Gitu. Nah, inilah yang Yesus lakukan buat kita semua. Dia bertindak sebagai Allah yang berkuasa, dia bertindak sebagai Allah yang berdaulat, yang memiliki setiap kehidupan kita. Dia yang bertindak sebagai satu pribadi yang ada hukum yang harus ditaati, ada reward pada orang yang bertaati, dan ada punishment kepada orang yang melanggar. Dia bertindak sebagai Allah yang tegas, yang pada dirinya ada satu hukum yang tidak boleh dilanggar. Tapi bukan cuma itu, Allah juga bertindak, Yesus bertindak sebagai seorang Bapa yang mengasihi umatnya, sebagai seorang Bapa yang mendidik, sebagai seorang Bapa yang memberi teladan, yang mengajar, yang melatih, yang menjadi fasilitator pada saat diperlukan, yang kepadanya kita bisa meminta sesuatu yang kita perlukan. Gitu. Setelah itu dia juga bertindak sebagai seorang sahabat, di mana dia bisa mencurahkan isi hatinya, apa yang Allah rencanakan dia juga beritahukan kepada kita, dan kita juga bisa mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang kita coba-coba dalam kehidupan kita. Pada saat kita mencoba melakukan suatu bisnis tertentu yang kita tidak tahu, Yesus ada di sana menemani kita. Jangan kita berpikir bahwa Yesus hanya duduk di surga dengan segala kekayaan kemuliaannya dan dia memerintah dengan tangan besi. Bukan seperti itu. Yesus ada di samping kita pada saat kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Anda yang mahasiswa mungkin pada saat Anda menghadapi ulangan, Yesus ada di samping Anda menolong Anda, dan karena itulah dia bertindak sebagai sahabat. Sahabat itu yang menemani pada saat tidak ada orang yang menemani. Sahabat itu yang menjadi tempat curhat, dan pada saat itu kita melakukan banyak hal yang mungkin kita melakukan hal yang tadi saya bilang, melakukan hal-hal yang konyol bersama dengan sahabat. Tapi itulah sahabat. Karena apa? Karena God say what he mean and God mean what he say. Dan terakhir Allah menempatkan dirinya sebagai pengantin pria, di mana kita adalah pengantin wanitanya yang bersama-sama akan memerintah di surga, bersama-sama akan menghakimi para malaikat yang menjadikan mempelainya menjadi bagian kehidupan kita. Jelas saudaraku? Itulah sebabnya Yesus dikatakan jauh lebih tinggi dari Musa. Umat Tuhan adalah bangunannya, dan Yesus adalah ahli bangunannya. Dan ahli bangunan dihargai lebih daripada bangunan yang dihasilkan. Dan kalau Musa sebagai ahli bangunan dan umat Israel menjadi bangunannya, maka Yesus lebih daripada Musa. Yesus lebih tinggi karena dia adalah ahli bangunan yang sesungguhnya, itu Allah sendiri. Dan dia melakukan segala sesuatu untuk menyempurnakan gerejanya. Dia melakukan segala sesuatu supaya bangunan, yaitu gerejanya, menjadi sempurna. Dia menjadikan dirinya sebagai Allah yang memerintah dengan hukum yang adil. Dia menjadikan dirinya sebagai Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi dia menempatkan juga dirinya sebagai seorang Bapa yang melindungi, yang menjaga. Dia juga menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat bagi kita, di mana kita bisa saling bertukar pikiran, saling mencurahkan isi hati. Kisah persahabatan mungkin yang paling Anda kenal yaitu Daud dengan Yonatan. Dan kita tahu dalam firman Tuhan dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan seperti itulah persahabatan Allah dengan gerejanya. Allah saling mencurahkan isi hati dengan gerejanya apa yang Allah mau rencanakan. Dan terakhir Allah menempatkan kita untuk memerintah bersama dengan dia sebagai pengantinnya. Dan dia melakukan itu semua supaya gereja Tuhan disempurnakan. Supaya bangunan yang itu umat Tuhan menjadi satu bangunan yang utuh dan sempurna. Jelas saudaraku, satu ayat yang terakhir dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jelas saudaraku, jadi Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita. Tidak ada yang perlu kita tuntut, tidak ada yang perlu kita keluhkan lagi dari apapun juga. Dia sudah melakukan semua bagiannya yang terbaik untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita semua menjadi bangunan yang sempurna. Supaya kita semua gerejanya mendapat kesempurnaan. Dan dia melakukan segala sesuatunya bagi kita. Dia menjadi Allah, dia menjadi Bapa, dia menjadi sahabat, dan dia menjadi pengantin pria bagi kita. Jelas saudaraku, mudah-mudahan ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Bagian kita sekarang apa yang kita bisa lakukan bagi Allah? Bagian kita apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan untuk mempermuliakan nama Yesus. Jelas saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Firman Tuhan katakan, jika kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka sukacitamu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati.